Selamat siang, salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Srifatai, SPD, Unit Kerja SMP Negeri 14 Elar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan SMP Negeri 14 Elar yang didelegasikan kepada Wakil Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah saya sedang berhalangan pada hari ini sehingga beliau tidak hadir. Selamat siang Pak, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai berkaitan dengan pengembangan guru penggerak saya dalam modul 3.1 berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama ini dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Kasus-kasus yang saya hadapi selama ini di lembaga SMP Negeri 14 Elar, saya harus terlebih dahulu tahu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, guru, juga tenaga kependidikan. Mungkin itu. Oke, berarti yang Bapak lakukan pertama itu adalah Bapak mengidentifikasi dulu kira-kira bagaimana kasusnya atau seperti apa kasusnya. Nah, baik Bapak. Mungkin bagaimana kasusnya, seperti apa kasusnya, dan waktunya kapan, di mana tempatnya, itu juga perlu diketahui oleh saya selaku wakil kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana dari kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini memang terjadi pertentangan antara suara hati dan keputusan, di mana persoalan ini sama-sama benar dari kedua sisi, tapi saya selaku pimpinan harus berani mengambil keputusan, dan keputusan itu tentu punya resiko. Resiko ini yang kita harus hadapi bersama dan bisa melihat kepentingan-kepentingan lembaga dan kepentingan bersama. Oke, luar biasa sekali langkah yang Bapak tempuh itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini ketika saya dihadapi dengan persoalan, yang pertama itu saya harus kumpulkan dulu informasi-informasi, baik informasi yang nilainya positif, juga informasi yang nilainya negatif. Lalu kita mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut. Setelah kita mengidentifikasi persoalan tersebut, kita bersama teman-teman duduk dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Langkah selanjutnya setelah berdiskusi dan sudah menyelesaikan suatu persoalan, kita ambil keputusan tersebut, lalu kita coba untuk membuat suatu keputusan bersama yang notabene keputusan tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan atau masalah yang terjadi.
Nah, pertanyaan yang berikut, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, hal-hal yang paling efektif yang saya lihat selama ini, kita melihat kebutuhan dan kepentingan yang dialami oleh lembaga ini. Kepentingan dalam proses penyelesaian itu, di mana ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Juga kita mengikuti semua prosedur, baik prosedur intern maupun prosedur non intern. Mungkin itu langkah-langkah. Oke, yang berikut tentu dalam mengambil sebuah keputusan, kadang apa yang kita putuskan itu tidak bisa diterima atau dipahami orang lain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, hal-hal apa sajakah yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi, Ibu, itu keputusan yang saya buat, tidak semua lembaga atau tidak semua orang dapat menerima keputusan yang saya buat. Mungkin itu. Oke, jadi yang menjadi tantangan di sini bahwa tidak semua orang sependapat dengan apa yang Bapak pikirkan, ya. Sederhananya mungkin Ya. seperti itu. Nah, kira-kira dari kegiatan itu atau dari permasalahan ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu dalam bentuk atau prosedur seperti yang sedang Bapak jalankan saat ini. Baik, dalam menyelesaikan suatu persoalan, saya tidak punya jadwal yang tetap. Tetapi perlu diingat, kita harus bisa peka, bisa melihat situasi, kondisi, pantauan dan jangkauan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga ini. Oke, jadi dalam menyelesaikan kasus ini, Bapak tidak melakukannya secara terjadwal begitu. Ya. Spontan ketika ada kasus atau ketika ada persoalan langsung diselesaikan. Oke. Lihat situasi. Kalau persoalannya cukup berat, pasti kita kumpul bersama. Kalau persoalan itu hanya sepele, namun ada pihak yang dikorbankan, tentu saya bisa mengambil keputusan demi mengamankan sesaat. Oke, terima kasih. Lalu ini yang pertanyaan yang ketujuh, dalam menyelesaikan atau dalam mengambil sebuah keputusan ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu ya, karena terus terang lembaga ini tidak berdiri sendiri. Ada lembaga-lembaga lain atau stakeholder yang mendukung lembaga ini. Saya ambil contoh pengurus komite atau orang tua, tokoh masyarakat, bahkan juga Ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu persoalan, mereka juga hadir bersama kita di lembaga ini. Oke, jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah ini Bapak tidak menyelesaikannya sendiri. Benar. Tetapi melibatkan pihak-pihak lain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya ambil dari keputusan yang saya buat itu menjadi pelajaran dan membuat kita sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan di hari-hari yang berikut, hari-hari lainnya. Oke, jadi dalam
pembelajaran yang Bapak ambil ini lebih berhati-hati atau lebih selektif lagi Lebih dalam selektif, ya. memilih keputusan yang tepat. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih karena sudah berbagi dengan saya. Terima kasih karena sudah bersedia berwawancara dengan saya. Harapannya lembaga pendidikan kita ini kian hari kian maju dan tentu perlu kolaborasi yang lebih intensif lagi dari kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat.